Halo semuanya, selamat datang di video keempat pembelajaran matematika wajib. Pada video kali ini kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama ada mutlak fx lebih dari A, mutlak fx lebih dari sama dengan A, mutlak fx kurang dari A, mutlak fx kurang dari sama dengan A, lalu ada mutlak fx lebih dari gx, dan seterusnya ya, sampai di sini ada mutlak fx kurang dari sama dengan mutlak gx. Nah, terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Namun pada video kali ini kita hanya akan belajar 3 cara. Yang pertama yaitu menggunakan definisi langsung, yang kedua menggunakan cara kuadrat, dan yang ketiga menggunakan cara definisi yang biasanya kita gunakan. Nah, untuk cara pertama di sini menggunakan definisi langsung. Misalkan fx suatu fungsi dalam variabel x dan a merupakan suatu bilangan real, maka berlaku yang pertama yaitu jika fx kurang dari sama dengan a, maka negatif a kurang dari fx, fx kurang dari sama dengan a. Nah, di sini ini tandanya kan kurang dari sama dengan. Ini berlaku untuk yang ada sama dengannya, sama berlaku yang tidak ada sama dengannya. Lalu yang kedua, jika fx lebih dari sama dengan a, maka fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari sama dengan a. Nah, ini juga ini ada tanda sama dengannya ya, lebih dari sama dengan, atau boleh juga hanya lebih dari. Jadi ini bebas ada sama dengannya atau tidak, tetap berlaku rumus 2 ini, definisi 2 ini. Oke, lanjut saja langsung ke contoh soalnya. Oke, nah di sini saya sudah membuat soalnya. Soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x dikurangi 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk soal yang pertama kita bisa menggunakan definisi yang pertama juga. Jika fx kurang dari sama dengan a, maka negatif a kurang dari sama dengan fx, fx kurang dari sama dengan a. Nah, di sini fx-nya yang x dikurangi 2, kemudian a-nya yang 3 ya. Jadi ini fx-nya, ini a-nya. Sehingga kita bisa menuliskan a kurang dari fx kurang dari a. Nah, ini tinggal kita salin saja, berarti negatif 3 kurang dari x min 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, kemudian setelah ini kita harus buat tengahnya ini hanya bernilai x saja. Oke, jadi kita buat tengah ini hanya bernilai x. Di sini kan masih x dikurangi 2. Agar menjadi x diapakan? Nah, agar menjadi x kan kita harus menambahkan 2. Sehingga semua ruas kita tambahkan 2. Sehingga menjadi negatif 3 ditambah 2 kurang dari sama dengan x dikurangi 2 ditambah 2 kurang dari sama dengan 3 ditambah 2. Nah, ini diperoleh negatif 1 kurang dari sama dengan, ini kan negatif 2 ditambah 2 habis ya, tinggal x lalu kurang dari sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal nomor 1, mutlak x dikurangi 2 kurang dari sama dengan 3, himpunan penyelesaiannya adalah ini. Jadi nilai x-nya antara negatif 1 sampai dengan 5. Untuk soal nomor 2 kita bisa menggunakan definisi yang kedua. Nah, tandanya kan sama, cuma bedanya yang di definisi ada sama dengannya, yang di soal tidak ada sama dengannya. Tapi itu tidak
berpengaruh seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk fx-nya 3 dikurangi 5x. Kemudian untuk a-nya yaitu 1. Jadi ini fx-nya, ini a-nya. Oke, untuk soal nomor 2 kita menggunakan yang kedua ini, maka fx kurang dari sama dengan negatif a atau fx lebih dari sama dengan a. Berarti untuk yang fx kurang dari negatif a, maka kita tulis fx-nya 3 dikurangi 5x kurang dari a-nya berarti negatif 1 ya. Kemudian kita harus buat yang di sebelah kiri ini menjadi x saja. Oke. Sehingga untuk membuat yang di sini menjadi x, pertama kita tambahkan 3. Kita menghilangkan 3-nya terlebih dahulu. Sehingga kedua ruas kita tambahkan 3. Oh, mohon maaf, maksud saya dikurangi 3 ya. Jadi kedua ruas dikurangi 3 menjadi 3 dikurangi 5x dikurangi 3 kurang dari negatif 1 dikurangi 3. Nah, di sini 3-nya sudah habis. 3 dikurangi 3 yaitu 0, tidak usah ditulis. Kita tulis saja 5x dikurangi negatif 4. Nah, setelah itu karena di sini masih memuat 5x, kita harus hilangkan 5-nya. Oke, caranya kedua ruas kita bagi 5. Kedua ruas kita bagi 5 sehingga menjadi kalau negatif 5x kurang dari negatif 4, kedua ruasnya kita bagi 5, maka tinggal menjadi negatif x kurang dari negatif 4/5. Oke. Nah, karena di sini kan masih memuat, tidak terlihat ya. Karena di sini masih memuat tanda negatif, maka kita harus ubah menjadi tanda positif. Caranya kedua ruas kita kalikan negatif 1. Ingat ya, kalau dikalikan negatif 1 maka tandanya berubah sehingga menjadi x lebih dari 4/5. Oke, nah ini untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua yaitu fx lebih dari sama dengan a. Berarti nanti fx lebih dari a. Untuk fx lebih dari a kita tulis sama. Fx-nya yaitu 3 dikurangi 5x lebih dari a-nya 1. Nah, caranya sama. Kedua ruas kita kurangkan 3, berarti 3 dikurangi 5x dikurangi 3 lebih dari 1 dikurangi 3. Diperoleh negatif 5x lebih dari negatif 2. Setelah itu kedua ruas kita bagi 5 menjadi negatif x lebih dari negatif 2/5. Setelah itu kedua ruas kita kali dengan negatif 1 menjadi x kurang dari 2/5. Oke, nah jadi untuk soal nomor 2, himpunan penyelesaian dari mutlak 3 dikurangi 5x lebih dari 1, maka himpunan penyelesaiannya yaitu x lebih dari 4/5 atau x kurang dari 2/5. Nah, ini untuk soal nomor 2. Dan soal nomor 1 kita bisa menggunakan cara definisi langsung. Untuk cara yang kedua yaitu menggunakan cara kuadrat. Nah, cara kuadrat ini hanya boleh digunakan jika kedua ruas pertidaksamaan bernilai positif. Nah, untuk contohnya di sini saya telah menuliskan sama dengan contoh yang pertama tadi, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x dikurangi 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, tadi kan ada syaratnya kalau kedua ruas harus bernilai positif.
Nah, kalau mutlak jelas dia akan bernilai positif. Kemudian yang kanan ini juga positif ya. Ini 3 berarti dia bernilai positif. Nah, untuk cara kuadrat sama dengan ketika kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak kemarin. Pertama kita tulis dulu X dikurangi 2 kurang dari 3. Nah, ini untuk tanda mutlaknya berubah menjadi tanda kurung. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan. Oke, setelah dikuadratkan, 3-nya ini pindah ke kiri. Yang awalnya positif maka berubah menjadi negatif. Sehingga X dikurangi 2 kuadrat kurang dari 3 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Oke, masih ingat ya, kalau menggunakan cara kuadrat maka A kuadrat dikurangi B kuadrat, hasilnya yaitu A ditambah B dikali A dikurangi B. Nah, sehingga untuk soal nomor 3 ini X dikurangi 2 nilai A-nya, lalu 3 ini nilai B-nya. Sehingga bisa kita tulis X dikurangi 2 dikurangi 3 dikali X dikurangi 2 ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini bernilai X kurang dari 5 dikali X ditambah 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kan di sini tandanya kurang dari sama dengan 0. Seperti waktu mengerjakan persamaan nilai mutlak, kita buat dulu X dikurangi 5 dan X ditambah 1 ini kita sama dengankan 0. Jadi pembuat 0-nya yaitu X dikurangi 5 kita sama dengankan 0, atau X ditambah 1 kita sama dengankan 0. Sehingga untuk X dikurangi 5 sama dengan 0, hasilnya yaitu X sama dengan 5. 5-nya pindah ruas ke kanan menjadi positif. Untuk X ditambah 1 nilainya menjadi X sama dengan negatif 1. Satunya pindah ke kiri menjadi negatif 1. Nah, sehingga selanjutnya kita buat garis bilangan. Oke, nah kita buat garis bilangan. Karena ini ada sama dengannya, maka kita buat bulatannya itu penuh. Oke, di sini ada negatif 1 sama 5. Ini diperoleh dari nilai X-nya ya. Kemudian kita ambil sembarang bilangan yang ada di garis bilangan ini. Nah, untuk lebih mudahnya saya mengambil 0. 0 itu kan di sekitar negatif 1 sampai dengan 5. Saya ambil 0, kemudian nilai 0 itu substitusikan ke dalam persamaan ini. X dikurangi 5 dikali X ditambah 1. Kalau kita substitusikan nilainya ke persamaannya, maka hasilnya yaitu 0 dikurangi 5 dikali 0 ditambah 1. Ini bernilai negatif 5, ini 1. Berarti ini nilainya negatif ya, negatif 5. Nah, ini kan negatif 5, di sini negatif. Yang di tengah ini nilainya negatif. Sehingga untuk nilai yang di pinggirnya ini positif. Jadi selang-seling positif negatif. Kalau nanti di sini ada, maka dia akan selang-seling positif negatif. Nah, karena yang dicari adalah kurang dari sama dengan, maka kita ambilnya yang bernilai negatif. Kalau yang dicari lebih dari sama dengan, maka kita ambilnya yang positif. Sehingga untuk soal nomor 3 ini diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu X, di mana X itu antara 1 sampai dengan 5
dengan X-nya elemen bilangan real. Nah, kita bisa menuliskannya seperti ini. Nah, lanjut untuk contoh soal kedua, cara menyelesaikan dengan menggunakan cara kuadrat. Nah, di sini ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X ditambah 2 lebih dari sama dengan mutlak 3 dikurangi 2X. Nah, ini ruas kanan dan ruas kiri pertidaksamaannya bernilai positif ya. Karena di dalam mutlak pasti jelas nanti hasilnya akan positif. Oke, caranya sama. Kedua ruas kita kuadratkan terlebih dahulu. Kemudian yang di ruas kanan saya pindahkan ke kiri menjadi negatif. Ini untuk nilai A-nya dan ini untuk nilai B-nya. Kita tulis X ditambah 2 ditambah 3 dikurangi 2X, kemudian dikali X ditambah 2 dikurangi, di sini saya tulis lengkap ya, dalam kurung 3 dikurangi 2X, lalu lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk ini nilainya negatif X ditambah 5 dikali, yang ini masih X ditambah 2 dikurangi 3 ditambah 2X lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini nilainya berarti menjadi 3X dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita buat pembuat nolnya. Berarti pembuat nolnya negatif X ditambah 5 sama dengan 0, atau 3X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini negatif X sama dengan negatif 5. 5-nya pindah ke kanan, bernilai negatif, menjadi negatif. Lalu kedua ruas kita kali negatif menjadi X sama dengan 5. Untuk yang di sebelah sini berarti 3X sama dengan 1, X-nya 1/3. Setelah itu kita buat garis bilangan seperti yang pertama tadi. Oke, nah di sini saya sudah membuat garis bilangan. Batasnya tadi diperoleh 1/3 dan 5. Kemudian kita pilih bilangan, saya pilih bilangan 0. Kalau 0 itu berarti di sebelah kiri sini ya, di sebelah kirinya 1/3. Kita substitusikan ke dalam persamaannya. Tadi persamaannya 5 dikurangi X, lalu 3X dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, tadi yang terakhir ini kita ambil 0, kita substitusikan ke persamaannya. Berarti 5 dikurangi 0, 3 dikali 0 dikurangi 1 sama dengan, berarti ini 5 dikali 3 kali 0, 0, berarti ini negatif 1, berarti diperoleh negatif 5. Nah, negatif, nah karena diperoleh negatif 5, berarti untuk ruas yang di sebelah kirinya 1/3 ini bernilai negatif. Kemudian yang di tengah berarti bernilai positif. Karena nilainya ini selang-selang ya, negatif, positif, dan di sini pasti negatif. Nah, karena yang di soalnya dimintanya lebih dari sama dengan 0, berarti kita pilih nilainya yang positif. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal yang keempat ini, HP-nya yaitu X-nya 1/3, 1/3 kurang dari sama dengan X, X-nya kurang dari sama dengan 5. Untuk X-nya elemen bilangan real. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan cara definisi
atau cara analisis. Nah, biasanya kita mengenalnya dengan cara definisi ya. Cara ini digunakan jika kedua ruas belum tentu bernilai positif. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X ditambah 2 kurang dari 3 dikurangi 2X. Nah, ini karena yang di ruas kanannya belum tentu bernilai positif, maka kita menggunakan cara definisi atau cara analisis. Nah, langkah pertama sama seperti ketika mengerjakan persamaan, kita definisikan terlebih dahulu mutlak X ditambah 2. Nah, mutlak X ditambah 2 ini kan bisa bernilai positif X ditambah 2 jika X ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas 2-nya menjadi negatif. Kemudian mutlak X ditambah 2 juga bisa bernilai negatif X ditambah 2 jika X ditambah 2 ini nilainya kurang dari 0. Bisa kita tulis X kurang dari negatif 2. Nah, di sini sudah diperoleh batasnya ada X lebih dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari negatif 2. Untuk yang pertama kita cari dulu X lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, untuk X lebih dari sama dengan negatif 2, kita pilih nilai yang positif. Berarti X ditambah 2 kurang dari 3 dikurangi 2X. Kita pindah 2X-nya ke kiri menjadi positif. X ditambah 2X kurang dari 3, 2-nya pindah ke kanan menjadi negatif. Kemudian ini diperoleh 3X kurang dari 1. Berarti X-nya kurang dari 1/3. Nah, di sini sudah diperoleh 2 batas, yaitu X lebih dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari 1/3. Kemudian kita buat garis bilangan untuk masing-masing batasnya. Oke, kita buat garis bilangan. Negatif 2. Nah, ini yang pertama garis bilangan untuk negatif 2 karena X-nya lebih dari sama dengan, berarti yang diaser ruas kanannya. Lalu untuk 1/3-nya karena kurang dari, maka yang diaser ruas kirinya. Nah, kemudian kita cari irisan dari kedua batas ini. Nah, irisannya berarti di sebelah sini ya. Oke, nah jadi ini irisan dari X lebih dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari 1/3. Sampai sini kita lanjut ke yang kedua. Untuk X kurang dari negatif 2, maka kita pilih yang nilainya negatif. Tadi negatif X ditambah 2, kita tulis sama kurang dari 3 dikurangi 2X. Berarti negatif X dikurangi 2 kurang dari 3 dikurangi 2X. Nah, negatif 2X-nya saya pindah ruas ke kiri menjadi positif. Negatif X ditambah 2X kurang dari 3 ditambah 2. Diperoleh X kurang dari 5. Nah, sudah diperoleh batasnya, yaitu X kurang dari negatif 2 dan X kurang dari 5. Nah, kita buat garis bilangan dan kita cari irisannya.
negatif 2 ini untuk X kurang dari 5. Kalau 5 kira-kira saja ya di sini. Berarti X kurang dari negatif 2 berarti 2 ke kiri. Untuk X kurang dari 5 berarti 2 ke kiri juga. Mohon maaf, maksudnya 5 ke kiri. Nah, berarti irisannya yang mana? Nah, diperoleh irisannya itu X kurang dari negatif 2. Nah, setelah selesai mencari irisan dari nomor 1 dan nomor 2, kita gabungkan penyelesaian setiap intervalnya. Nah, untuk nomor 1 tadi diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu dari negatif 2 sampai dengan 3. Di sini saya sudah menyalinnya. Lalu untuk yang nomor 2, himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2 ke kiri atau X kurang dari negatif 2. Di sini saya juga sudah menuliskannya, sehingga himpunan penyelesaian untuk soal nomor 4 yaitu mutlak X ditambah 2 kurang dari 3 dikurangi 2X. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu X kurang dari 3. Nah, karena mencari gabungannya, jadi gabungannya ini kan dari sini kan 1/3 ke kiri. Berarti himpunan penyelesaian untuk soal nomor 4 ini yaitu kita tulis X kurang dari 1/3 dengan X elemen bilangan real. Nah, kalau kalian bingung cara menulis yang seperti ini, boleh ditulis seperti biasa, yaitu HP X kurang dari 1/3. Oke. Nah, singkatnya untuk yang pertama dan kedua himpunan penyelesaiannya kita cari irisannya. Lalu untuk mencari himpunan penyelesaian total kita gabungkan setiap himpunan penyelesaian yang sudah kita peroleh. Sekian video kali ini. Silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dan selamat belajar.